Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali pagi hari ini Minggu 17 Mei 2020 untuk kita mau bersama-sama beribadah, menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang selalu memelihara hidup kami hingga sampai saat ini. Itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan kami rindu untuk meninggikan nama Tuhan. Kami rindu beribadah menyembah-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak terima segala pujian dan penyembahan kami. Engkau memberkati Tuhan seluruh anak-anak-Mu dimanapun berada pagi hari ini. Kiranya Engkau memberikan kesehatan, sukacita, damai sejahtera, perlindungan yang daripada Tuhan, keselamatan untuk kami. Tuhan boleh tetap setia Tuhan mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, bersatu berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati
persiapkan hati kita untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang kita dengar pagi hari ini boleh menjadi berkat kekuatan untuk kita semua. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang akan kami dengar pagi hari ini. Biarlah boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami, boleh menjadi rema dalam hidup kami. Kami boleh semakin dikuatkan, kami boleh disegarkan, dan iman percaya kami boleh semakin kuat Tuhan di dalam Engkau. Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau mau urapi, Engkau mau beri hikmat. Biarlah setiap firman yang boleh kami dengar boleh tertanam dalam hati kami, tumbuh dan berbuah, dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudaraku dikasih Tuhan, jemaat GBT Kristus Penebus dan cabang Brunas yang berbahagia. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Tuhan izinkan untuk pagi hari ini kami boleh beribadah, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi kami semua, terlebih hamba-Mu Bapa, biar firman-Mu menjadi rema buat setiap kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, glory, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudaraku dikasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan sampaikan satu tema bagaimana di dalam Kolose 3:23 yang menjadi tema tahunan di dalam gereja Duku Kupang dan cabang Brunas. Dalam Kolose ini mari kita akan sama-sama membaca, ya, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Puji nama Tuhan, saudaraku dikasih Tuhan. Kalau kita cermati apa yang menjadikan tema tahunan di dalam gereja Duku Kupang dan cabang Brunas ini, ya, apapun yang kamu perbuat ini merupakan kerja buat Tuhan. Ya, karena apapun yang kamu perbuat itu fokusnya bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan, yang dikatakan apapun itu banyak jumlahnya, jamak, ya, bisa WL, doa, singer, musik, ya, kunjungan pada jemaat, ya, asar, ya, menyampaikan firman Tuhan, ya, semuanya itu fokusnya hanya untuk Tuhan. Itu katakan kerja untuk Tuhan, fokusnya hanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, saudara dikasih Tuhan, kalau semuanya itu untuk Tuhan, tentunya kita mempunyai perubahan dalam hidup kita. Saudara kasih Tuhan, ya, kalau kita cermati di dalam Kolose 3 ayat yang 23 ini, apapun yang kamu buat untuk Tuhan, ya, kita akan melihat bagaimana, ya, jalannya supaya kita tuh bisa melakukannya semuanya itu untuk Tuhan. Yang pertama, saudaraku dikasih Tuhan, kita melihat bahwa apapun yang kamu kerjakan untuk Tuhan itu harus mempunyai dasar iman yang kuat, yang teguh, saudaraku dikasih Tuhan. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dan bukti, ya, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi pada intinya iman itu adalah dasar dan bukti, didasari dari percaya, ya, dilakukan dengan satu perbuatan, dan semuanya itu fokusnya adalah untuk Tuhan. Saya berikan satu contoh di sini bagaimana Nuh, ya, Nuh ketika mendapatkan tugas dari Tuhan untuk membuat bahtera, ya, di dalam Kejadian pasal 5 dan 6 itu dikatakan bahwa bahtera sudah diberikan ukuran oleh Tuhan, ya, lebarnya 30, panjangnya 60, ya, dan tingginya juga ada skemanya oleh Tuhan diberikan kepada Nuh, ya. Tetapi ironisnya, saya kasih Tuhan, Nuh membuat bahtera bukan di pinggir pantai, tetapi Nuh membuat bahtera di atas dataran yang tinggi, yaitu di atas gunung. Ini yang membuat cemoohan, yang membuat ejekan, yang membuat Nuh terus di zaman sekarang dikatakan dikibuli, dikejar-kejar, diolok-olok dan sebagainya. Tetapi karena Nuh mempunyai iman, dasar iman yang kuat, maka apapun yang terjadi, Nuh tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidupnya. Nuh tetap tegak, dia tetap mengerjakan apa yang menjadi bagian Nuh, ya,
Dan Tuhan pun juga mengerjakan apa yang menjadi bagian Tuhan. Oleh karena iman yang kuat dan yang teguh itu, saudara dikasih Tuhan, maka kalau kita perhatikan, Nuh adalah salah satu keluarga yang diselamatkan di zaman itu melalui air bah. Diselamatkan. Sekalipun Nuh diejek, sekalipun Nuh diolok, tapi Nuh tetap menginjil pada mereka itu. Sekalipun mereka tidak dihiraukan, dia tetap menginjil. Ya, saudara dikasih Tuhan. Sekalipun dia diejek, dia tetap menginjil. Sebentar lagi akan turun hujan, ya, dunia akan dihancurkan oleh air bah. Tetapi orang-orang tidak percaya apa yang dikatakan oleh Nuh, ya, dia akan menerima akibatnya sendiri. Tetapi ketika Nuh percaya dan melakukan apa yang bagiannya, dia diselamatkan. Terima kasih Tuhan, bukan hanya oleh hidup karena iman yang kuat, tetapi Nuh hidupnya dipimpin oleh Roh. Terima kasih Tuhan. Di dalam Galatia pasal 5:16 dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya, Nuh hidup yang mau dipimpin Roh, sehingga dia tidak mau menuruti keinginan daging. Kalau pada saat itu Nuh menuruti keinginan daging, maka tidak akan terjadi baktera. Dia pasti bertengkar dan sebagainya. Tapi karena Nuh mau hidup dipimpin oleh Roh, ya, maka sifat dagingnya itu mati, ya, sifat dagingnya itu ditanggalkan oleh Nuh, ya, sehingga dia mau mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidupnya. Itulah sifat daripada hidup yang dipimpin oleh Roh. Saudara dikasih Tuhan, kita melihat, ya, karena sifat daging itu menjurus pada maut, saudara. Ya, dikatakan dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21, demikian berbunyi firman Allah, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, ya. Di zaman Nuh, hidup bangsa itu adalah bangsa yang kawin mengawinkan seperti di zaman Sodom dan Gomora. Saudara kasih Tuhan, ayat 20 dikatakan penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, ya. Di ayat 21 dikatakan kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, ya, kuperingatkan kamu seperti yang telah kau buat dahulu, bahwa barang siapa melakukannya, ya, hal yang demikian ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Oleh karena itu, kenapa Nuh hidupnya mau dipimpin oleh Roh? Karena Nuh tahu rencana Tuhan dalam hidupnya, dan tujuan target hidup Nuh dan keluarganya adalah untuk mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Ya, oleh karena itu, sudah kasih Tuhan, kita teladani bagaimana Nuh hidup pada saat itu, hidup di dalam iman, hidup di dalam Roh. Pada saat ini pun kita harus mau hidup memiliki iman yang kuat. Apapun yang terjadi, kita tetap mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Lewat hidup yang dipimpin Roh, saudara, kita tanggalkan sifat emosional kita, ya, sifat amarah kita dan sebagainya. Dan kasih Tuhan, selain daripada hidup yang memiliki iman yang kuat, ya, Nuh juga hidup sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Tuhan. Dalam Kolose pasal 3:10 dikatakan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk mengulik pengetahuan menurut gambar kaliknya. Ya, Nuh senantiasa mengenakan manusia yang baru, manusia yang terus diperbarui terus dari hari ke hari, sehingga benar-benar sifat daging itu mati. Sehingga dikatakan karena dia ini hidup dalam Roh, memiliki iman yang tegar dan selalu diperbarui itu di dalam Tuhan, maka dia memiliki pikiran-pikiran Kristus. Ya, pandangannya penuh dengan pandangan belas kasihan. Ya, kakinya pun juga kaki yang mempunyai belas kasihan. Ya, dia memandang orang yang tidak mau menerima apa yang diperintahkan dalam firman Tuhan menginjil. Ya, dia sebenarnya merasa kasihan karena jiwanya akan binasa. Tetapi apa boleh dibuat, ya, itu semua oleh rencana Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, tetapi Nuh tetap tegar, ya. Oleh karena itu di zaman sekarang ini, saudara kasih Tuhan, mari kita harus memiliki iman yang tegar, mau hidup dipimpin Roh dan selalu mengenakan manusia yang baru dalam Tuhan. Ya, apa yang dimaksudkan demikian ini Rasul Paulus katakan di dalam Roma pasal 2 ayat 12, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, ya, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, ya, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya, kalau mindset kita tidak dirubah dan mengenakan manusia yang baru, kita tidak akan bisa
membedakan mana kehendak Allah, mana yang sempurna dan yang tidak. Karena hidup yang dipenuhi dengan keduniawian. Loh, bagaimana caranya karena kita masih hidup di dunia ini? Ya, bagaimana kita bisa menanggalkan? Ya, dunia merupakan sarana untuk kita boleh memuliakan nama Tuhan, untuk kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Dunia sebagai sarana kasih Tuhan. Secara jasmani kita hidup di dunia, menjadi warga kerajaan duniawi, tetapi secara rohani kita adalah warga kerajaan sorgawi, saudara. Ya, warga kerajaan sorgawi punya identitas sebagaimana kita di dunia, punya KTP dan sebagainya. Identitas kita apa, saudara? Kita memiliki iman, pengharapan, dan kasih di dalam Tuhan. Lewat kesemuanya itu, saudara dikasih Tuhan, mari kita teladani bagaimana lu memiliki iman yang tegar, hidupnya mau dipimpin roh, dan selalu mengenakan manusia yang baru, supaya hidup kita semakin hari semakin disempurnakan seperti gambar kaliknya, seperti Yesus memiliki haleluya, memiliki belas kasihan kepada orang lain. Saudara dikasih Tuhan, mari lewat renungan firman Allah yang singkat ini kita jadikan ya hidup kita seturut dengan gambar kaliknya. Ya, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kita mengucap syukur dan terima kasih buat waktu dan kesempatan Tuhan izinkan untuk pagi hari boleh menikmati kebenaran firman-Mu Tuhan. Oh, kami percaya Tuhan, sekalipun hamba-Mu berhenti berkata-kata, tetapi kuasa firman-Mu terus bekerja buat setiap kami yang mendengarkannya, Bapa. Terima kasih Tuhan, ucapan syukur dan doa kami persilakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau
Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Doa berkat. Berbahagialah sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Bahwa berkat dari surgawi menyertai saudara-saudaraku sekalian. Di tengah-tengah dunia yang menakutkan pada saat ini, COVID-19 Tuhan. Haleluya. Engkau tetap menyertai kami dengan iman percaya bahwa darah anak domba Allah boleh memberikan kekuatan, kemampuan, dan kesembuhan ilahi dengan sempurna. Terlebih Tuhan, di dalam iman percaya kami kepadamu, kami tidak akan luntur, kita tidak akan pergi dan lari, tapi oleh kasih anugerah-Mu, haleluya, kami bersyukur untuk hormat kemuliaan kebesaran nama Kristus Yesus Tuhan. Punahlah dengan damai sejahtera dari Kristus Yesus Tuhan, berkat ilahi menyertai dari generasi ke generasi, terus-menerus tidak pernah berhenti. Nama Kristus Yesus Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih, Tuhan memberkati.